Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwitya Prayoga dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, yang terbagi menjadi dua subbab, yaitu A. Kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, dan B. Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. 3. Sistem kepartaian. Dan pemilihan umum 1955 dan kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia di awal masa kemerdekaan adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. Menteri merupakan pembantu presiden, pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementerian. Bentukan kementerian diserahkan pada presiden. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1945 dibentuk Kabinet Presidensial, Kabinet Republik Indonesia I, dengan 12 departemen dan Pak Menteri Negara. Sementara itu, untuk melengkapi pemerintahan, maka di wilayah Indonesia dibagi dalam 8 provinsi dengan 2 daerah istimewa, di mana masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerah. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet pada masa demokrasi liberal terbagi menjadi 7. Yang pertama, Kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan kabinet yang pertama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan setelah periode Republik Indonesia Serikat. Ada 5 titik fokus utama yang merupakan ahli ekonomi yang digelar dalam masa kabinet ini, yaitu 1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Konsolidasi ke semua golongan yang ada untuk penyempurnaan pemerintahan. 3. Menyempurnakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat itu disebut Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat selama masa penjajahan terikat dan dikuasai penjajah. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Karena sesuai perjanjian Republik Indonesia Serikat, seharusnya Irian Barat yang merupakan wilayah jajahan Belanda menjadi wilayah Indonesia. Kedua, Kabinet Sukiman, 26 April 1955 sampai 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman tidak langsung menunjuk Perdana Menteri baru pengganti Nasir. Program kerja Kabinet Sukiman dan Suryo antara lain: 1. Mengusahakan jaminan keamanan dan ketentraman kepada rakyat. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dengan salah satunya memperbarui hukum agraria atau pertanahan agar sesuai kepentingan para petani dan mempercepat pemilihan umum. 3. Menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Ketiga, Kabinet Wilopo yang dibentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo pada masa demokrasi liberal, sekali lagi Presiden Soekarno mencoba mengokalasi 2 partai besar yang berkuasa saat itu, yaitu Partai Masyumi dan PNI. Program kerja utama Kabinet Wilopo antara lain: 1. Mempercepat usaha peningkatan pendidikan dan pengajaran. 2. Membuat undang-undang perburuan yang sebenarnya sudah menjadi program kerja kabinet sebelumnya.
3. Menyempurnakan lembaga-lembaga negara yang ada. 4. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat dan menjadi wilayah Indonesia. Empat. Kabinet Ali Sastro Midjojo 1. Kabinet keempat ini ditunjuk oleh Presiden Soekarno tanpa dukungan Partai Masyumi, namun didukung oleh banyak partai baru seperti Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Indonesia Raya atau PIR. Program kerja pokok Kabinet Ali Sastro Midjojo 1 yaitu 1. Meningkatkan keamanan rakyat dan segera melaksanakan pemilihan umum. 2. Menyegerakan pembebasan Irian Barat yang sudah menjadi masalah berlarut-larut. 3. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan undang-undang. 1. Penyelesaian masalah pertikaian politik dan pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dibandingkan kabinet lain, Kabinet Ali Sastro Midjojo 1 menghasilkan beberapa kemajuan, antara lain 1. Menetapkan pelaksanaan pemilihan umum yang sudah direncanakan 23 September 1945. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan dan kesepakatan gerakan non-blok yang membuat Indonesia sangat dihargai di mata dunia. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap tidak langsung menggantikan Kabinet Ali Sastro Midjojo 1 karena pada waktu itu Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, dan pada awalnya Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri akan bertentangan dengan kedudukan beliau sebagai Wakil Presiden. Rancangan Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain 1. Mengembalikan kepercayaan moral rakyat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan Partai Masyumi. 2. Melaksanakan sistem yang sudah direncanakan kabinet dan pada akhirnya direncanakan sesuai rencana pada tanggal 29 September 1955 untuk memberantas korupsi. 3. Menyelesaikan masalah inflasi ekonomi yang semakin meningkat. 4. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Ke-6. Kabinet Ali Sastro Midjojo 2 yang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Disebut sebagai Kabinet Ali Sastro Midjojo 2 karena sebelumnya Ali Sastro Midjojo pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1956. Program unggulan Kabinet Ali Sastro Midjojo 2 yaitu 1. Mengajukan pembatalan hasil KMB yang pernah membentuk RIS. 2. Melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. 3. Memulihkan keamanan negara dan memperbaiki ekonomi yang semakin terpuruk dengan inflasi yang semakin tinggi. 4. Melaksanakan politik bebas aktif dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Afrika yang kebanyakan sama-sama baru merdeka. Dan yang terakhir 7. Kabinet Insinyur Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet pada masa demokrasi liberal ini merupakan kabinet yang di dalamnya banyak tokoh yang ahli dan dalam berbagai bidang dan bukan lagi kabinet yang terdiri dari partai-partai pendukung. Program Kabinet Juanda disebut Pancakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional untuk menampung segala aspirasi rakyat. 2. Menormalkan kondisi Republik Indonesia yang memburuk di segala bidang. 3. Melancarkan pelaksanaan KMB yang masih mengikat Indonesia akan terbitnya RIS. 4. Melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. 5. Meningkatkan proses pembangunan yang belum stabil sejak Indonesia merdeka. Selanjutnya, sistem kepartaian. Sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal yaitu sistem multipartai,
di mana sistem banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal, yaitu dianut oleh negara-negara komunis seperti Amerika. Demokrasi liberal terdapat kebebasan dalam membentuk partai politik dan mengikutkan partai dalam pemilihan umum. Pada masa ini terdapat berbagai partai dengan paham yang beragam, mulai dari nasionalis, komunis, keagamaan, dan lain-lain. Kegeragaman partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dilihat pada hasil pemilu tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan anggota parlemen DPR pada masa 29 September 1955. 1. PNI mendapatkan jumlah kursi 57 kursi. 2. Masyumi mendapatkan 57 kursi. 3. Nahdlatul Ulama mendapatkan 45 kursi. Dan PKI mendapatkan 39 kursi. Selanjutnya pemilu anggota konstituen pada tanggal 15 September 1955. 1. PNI mendapatkan 119 kursi. 2. Masyumi mendapatkan 112 kursi. 3. Nahdlatul Ulama mendapatkan 91 kursi. Dan 4. PKI mendapatkan 60 kursi. 5. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Penyebab kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar antara lain: 1. Terjadi perdebatan antara kaum muslim yang menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara, sedangkan kaum non-muslim menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Masih bingungnya menentukan bentuk yang akan dipraktikkan Indonesia. 3. Anggota konstituante lebih condong mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan negara. B. Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal terbagi menjadi dua, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Masa awal kemerdekaan antara lain blokade Belanda. Penjajahan Belanda melakukan blokade untuk mencegah masuknya senjata ke para pejuang dan merusaknya ekonomi Indonesia. Terus beragamnya mata uang yang beredar. Saat Indonesia merdeka, bermacam-macam mata uang yang ada di pasar, seperti Orang Republik Indonesia, uang De Javas Bank dari masa penjajahan, uang Nica administrasi kolonial Belanda. 3. Banyaknya pengangguran. Setelah perang kemerdekaan selesai, banyak bekas pejuang yang menganggur. Mereka menuntut dimasukkan ke dalam tentara, namun karena terbatasnya anggaran pemerintah, harus melakukan rasionasi atau merekrut tentara sesuai kebutuhan saja. Akibatnya terjadi pemberontakan Andi Azis di Makassar. 4. Inflasi tinggi karena kondisi perang blokade dan menyebabkan kenaikan harga yang tinggi, atau disebut inflasi. Akibatnya harga kebutuhan tidak bisa terjangkau. Pada masa demokrasi liberal. 1. Gerakan Banteng. Gerakan Banteng dikemukakan oleh Sumitro Dojo Hadikusumo. Pijakan diawali pada April 1955, yaitu memberikan pertolongan kepada penguasa pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit, mendirikan kewirausahaan pribumi yang supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia. 2. Gunting Syarifuddin. Dikemukakan oleh Syarifuddin Prawira Negara. Pijakan diawali pada tanggal 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang atau sharing. 3. Nasionalis De Javas Bank. Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status De Javas Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. 4. Pembentukan Biro Perancang Negara diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo I. Dirancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Dampak tidak adanya stabilitas keseimbangan politik karena pada masa kabinet yang terlalu singkat menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. 5. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai langsung oleh Iskak Joko Kredisudjo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo I. Kebijakan yang dilaksanakan yaitu mendorong perkembangannya pengusaha swasta nasional di nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi menjadi ekonomi nasional. Langkah diambil yaitu 1. Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia supaya bisa menduduki jabatan staf. 2. Membangun perusahaan negara. 3. Menyediakan fasilitas kredit. Dan 4. Memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurang atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.